Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ela Ita Purnamasari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi global. Globalisasi. Firman mendefinisikan globalisasi sebagai proses yang tidak terhindarkan dari peningkatan penyebaran geografi dan peningkatan integrasi fungsional antara kegiatan ekonomi. Globalisasi didorong oleh kemajuan transportasi, informasi, dan komunikasi. Terdapat 3 perspektif utama dalam memaknai globalisasi. Yang pertama, hyperglobalis mendefinisikan globalisasi sebagai tatanan ekonomi baru di mana dunia yang tidak lagi punya perbatasan, identitas nasional tidak lagi relevan, negara bangsa bukan lagi aktor yang penting atau dunia dipenuhi oleh unit-unit ekonomi di mana selera dan budaya konsumen menjadi homogen dan puas dengan membeli produk global yang berstandar yang diciptakan oleh perusahaan global yang tidak melekat pada wilayah atau komunitas. Globalisasi merupakan manifestasi dari Washington Konsensus atau ideologi liberal. Yang kedua, anti-globalisasi mengatakan globalisasi adalah sebuah masalah, bukan solusi. Kekuatan pasar yang dikirim bermanfaat oleh pihak kanan merupakan sumber masalah atau pendapat globalisasi sangat berbahaya dan merusak. Yang ketiga, skeptikal internasionalis mengatakan bahwa kondisi globalisasi saat ini terlalu dibesar-besarkan karena ekonomi dunia jauh lebih terbuka dan terintegrasi pada setengah abad sebelum PDI 1870 sampai 1913 daripada saat itu. Karenanya dan berdasarkan data perdagangan, investasi dan imigrasi penduduk, Hirsch dan Thomson mengatakan bahwa kita tidak berbeda dalam dunia yang sepenuhnya globalisasi tetapi berada dalam dunia ekonomi internasional. Selanjutnya, ekonomi digital. Ekonomi adalah aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia dalam pengolahan sumber daya alam manusia modal yang terbatas melalui proses produksi, distribusi, konsumsi, dan investasi. Terus, ekonomi digital adalah aktivitas pemenuhan kebutuhan manusia dalam pengolahan sumber daya alam manusia modal yang terbatas melalui proses produksi, distribusi, konsumsi, dan investasi berbasis teknologi informasi. Selanjutnya, teknologi informasi memberikan efisiensi data, waktu, biaya, trial, cost, tenaga, akses informasi horizontal. Baik, selanjutnya revolusi industri. Dalam skala makro, revolusi industri dapat mendorong produktivitas perekonomian. Revolusi industri terbagi menjadi 4. Yang pertama, revolusi industri 1.0 tahun 1784 ditandai dengan ditemukannya mesin uap. Selain itu juga ditandai dengan adanya peralihan tenaga industri tekstil. Yang kedua, revolusi industri 2.0 tahun 1870 ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Yang ketiga, revolusi industri 3.0 tahun 1969 dipicu oleh mulai berkembangnya mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Yang keempat, revolusi industri 4.0 pada saat ini ditandai dengan bergabungnya teknologi otomatisasi dengan teknologi siber. Ketika revolusi 2.0 terciptanya lini produksi atau assembly line yang menggunakan conveyor belt 1913 yang berakibat pada perubahan proses produksi. Revolusi 2.0 ini juga berdampak pada militer, yaitu adanya ribuan tank, pesawat, dan lain-lain. Perusahaan multinasional itu merupakan perusahaan global yang memiliki perusahaan pusat yang mengatur jalannya anak perusahaan yang ada di negara lain. Dengan kata lain, perusahaan dengan aset
dan aset di satu atau lebih negara di luar negara asalnya dan kantor terpusat dengan koordinasi manajemen global. Setelah Fordism ada yang namanya post-Fordism, yang mana produksi ini tidak lagi secara massal, melainkan diproduksi tergantung pada minat dari konsumen. Selain itu juga ada sistem yang disebut dengan outsourcing, yang dimana merupakan salah satu pengalihan sebuah proses produksi kepada perusahaan lain yang berspesialisasi dalam rantai produk tertentu atau juga menggunakan sumber daya di luar organisasi untuk dapat menjalankan fungsi tertentu dalam proses produksi yang didasari dengan efisien dan fleksibilitas manajemen perusahaan serta biaya produksi. Offshoring adalah strategi yang melibatkan penindasan operasi manufaktur atau layanan pelanggan ke lokasi di luar negeri yang berbiaya lebih rendah. Dalam peningkatan konsumsi dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang dimana dapat kita lihat dari film dokumenter yang sudah kita tonton sebelumnya yang berjudul Dirty Business, yang dimana film ini menceritakan bagaimana Australia mampu menjadi negara yang maju seperti sekarang, dimulai dari kedatangan bangsa Eropa ke Australia dan membangun industri-industri pertambangan. Dapat dilihat bahwa para pendatang dari Eropa tidak hanya melakukan eksploitasi terhadap lahan yang ada, tetapi juga eksploitasi tenaga kerja dan menciptakan sistem rasisme terhadap kaum Cina sebagai pendatang. Pertambangan Australia terdapat persamaan dengan pertambangan di Riau, yaitu efek negatif dari eksploitasi lahan dan juga tenaga kerja, di mana masyarakat lokal diletakkan di sistem tambang dan perusahaan mendatangkan orang asing ke Riau dengan skill yang berbeda untuk berbeda di personalia. Hal ini menimbulkan provokasi antar karyawan dan juga masyarakat sekitar pertambangan harus meninggalkan daerah kelahirannya. Dengan adanya perdagangan bebas, kita haruslah memahami dasar-dasar dari perdagangan bebas. Pertama, setiap negara melakukan spesialis produksi berdasarkan faktor berkah akan menciptakan efisiensi. Yang kedua, efisiensi produksi akan menciptakan penghematan sumber daya alam terbatas. Yang ketiga, efisiensi biaya produksi akan menciptakan kesejahteraan dunia dan meningkatkan daya beli konsumen. Selain itu, dapat kita lihat juga adanya pengaruh teknologi. Contohnya pada film dokumenter yang berjudul Brexit, yang dimana film Brexit menceritakan tentang referendum untuk memutuskan vote kampanye melalui pemungutan suara. Apakah Inggris Raya tetap menjadi bagian atau keluar dari Uni Eropa pada tahun 2016 dengan menggunakan aplikasi Facebook untuk melakukan voting. Siapakah koalisi yang memenangkan vote tersebut? Apakah koalisi Leave atau Remain? Dan terakhir yang baru saja yang kita tonton kemarin dalam tayangan catatan Najwa, dapat kita lihat startup yang sangat berkembang di Indonesia, Tokopedia dan Bukalapak. Mereka mendirikan perusahaan atau bisnis pada tahun 2007 dan 2010. Perusahaan ini berbasis digital dan jarang ditemukan dan hampir tidak ada di Indonesia, sehingga mereka dapat mempercayai investasi dan pinjaman modal. Mereka kesusahan dalam hal itu karena di Indonesia belum memiliki perusahaan berbasis digital yang seperti konsep yang mereka buat. Saat membangun perusahaan startup tidak mudah. Mereka harus berusaha semaksimal mungkin demi mewujudkan pencapaian yang sukses. Dan di tayangan Najwa Shihab dapat kita simpulkan bahwa semakin mudah kita dalam merintis suatu bisnis atau usaha, maka akan semakin kompetitif pula. Perkembangan digital dalam dekade terakhir sangat pesat di Indonesia. Dari awal tahun 2000 terdapat startup yang cenderung berkembang hingga tahun 2021. Bahkan di Indonesia memiliki beberapa perusahaan startup unicorn bervaluasi lebih dari 1 miliar US dollar. Baik, sekian dari saya. Kalau ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.